Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, hari ini kita akan bahas tentang uji asumsi yang kedua. Kalau di video sebelumnya kita bahas uji asumsi yang pertama, yaitu uji normalitas. Kita ingin mengetahui bahwa data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi yang kedua, yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui homogen atau tidaknya sebuah data. Bagaimana data yang disebut homogen dan bagaimana data yang disebut tidak homogen. Saya kasih contoh nih. Kembali lagi, uji asumsi itu kita lakukan untuk mengetahui rumus mana yang akan kita gunakan nanti di uji hipotesis. Saya pernah menjelaskan ada dua jenis statistik. Yang pertama statistik parametrik dan yang kedua statistik non parametrik. Dua-duanya ini memiliki rumus uji hipotesis yang berbeda. Ya, untuk menentukan kita menggunakan yang parametrik atau non parametrik, kita harus uji asumsi dulu kan. Uji asumsi pertama adalah uji normalitas yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Hari ini saya jelaskan tentang uji asumsi yang kedua, yaitu uji homogenitas. Jadi fungsinya sama. Uji homogenitas ini sebagai syarat kita menggunakan statistik parametrik atau statistik non parametrik dalam pengujian hipotesis. Kalau saya analogikan data yang disebut homogen dan data yang tidak homogen itu seperti apa? Kalau saya punya 30 sampel, katakanlah saya ingin menguji kemampuan keterampilan gerak sepak bola. 30 sampel ini ketika semuanya homogen, maka nanti rumusnya pakai parametrik. Ketika tidak homogen, nanti pakai yang non parametrik. Yang disebut homogen adalah 30 sampel ini memiliki kriteria yang sama atau karakteristik yang sama. Apakah mereka bukan berasal dari atlet atau mereka semua berasal dari atlet. Ya, paham ya? Kalau yang tidak homogen biasanya dari 30 siswa 5 atlet. 5 lagi bukan atlet. 5 lagi belum pernah, jarang sekali olahraga. Jadi kemampuannya berbeda-beda ketika saya ingin mengetahui kemampuan bermain bolanya. Jadi nanti datanya jomplang-jomplang tuh. Yang atlet mah bagus pasti karena mungkin dia atlet sepak bola. Yang setengahnya lagi bukan atlet, bahkan megang bola pun jarang. Ini nilainya akan sangat jelek sehingga terjadi gap yang sangat luas antara yang sangat bagus dan yang sangat tidak bagus. Distribusi datanya pun akan menjadi tidak normal secara otomatis. Jadi rata-rata ketika datanya berdistribusi normal, maka data tersebut juga bersifat homogen. Biasanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjut saja simak video tentang bagaimana cara menghitung uji homogenitas dan bagaimana cara menentukan bahwa data tersebut homogen atau tidak homogen. Ya. Oke, uji homogenitas, rumus kesamaan dua rata-rata varian atau rata-rata dua varian ya. Uji homogenitas ini ada dua jenis, dua kelompok atau lebih. Nah, kita menggunakan metode yang mencari homogenitas dengan dua rata-rata varians. Ya, jadi ada dua kelompok yang kita uji homogenitasnya. Kita langsung aja ke tujuan dari homogenitas. Tadi dah saya jelasin dikit. Jadi uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui homogen atau tidaknya data dari dua varians atau beberapa varians kelompok sampel. Kita sekarang bahas yang dua varians dulu. Ya. Nanti di video selanjutnya kita bahas yang 3, 4 atau bahkan lebih varians. Untuk yang masih dua varians, kita masih bisa menggunakan rumus manual karena nggak begitu sulit, karena datanya cuma dua data, misalnya 30 sampel 2 data. Kalau 2 lebih, 3, 4, bahkan 10, kayaknya repot untuk kita menghitung dengan cara manual. Makanya
untuk uji homogenitas yang lebih dari 2 kelompok, nanti saya akan jelaskan menggunakan SPSS-nya. Ya, kalau di SPSS gampang, mau 10 data pun sekaligus bisa dalam satu waktu. Cuman kita yang sederhana dulu, yang 2 kelompok dulu. Ini saya ngerjainnya di Excel ya, karena ini sangat mudah sebenarnya. Yang harus kita ketahui kan hanya rata-rata dan varians ya. Ini saya langsung hitung di Excel. Jadi langkah-langkah untuk manualnya sebenarnya ketika datanya sudah ada 2 data 25 sampel ya, kelompok A atau kelompok B atau pretest post-test misalnya. Kalau saya pakai 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam sebuah penelitian dengan metode eksperimen. Saya ingin mengetahui apakah 2 data ini bersifat homogen atau tidak. Saya input datanya di Excel. Kalau misalnya di manual sama. Yang harus kalian cari ketika menghitung rumus manual adalah rata-rata dan simpangan baku. Karena varians itu kan didapat dari simpangan baku S kuadrat. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau mengerjakan manualnya, kalian harus menyertakan juga rumus rata-rata dan simpangan baku dan varian. 3 itu harus ada, sehingga didapat nanti varians. Karena tahap untuk mencari varians kan gitu, rata-rata dulu dapat, baru simpangan baku, baru varians. Karena saya ini contohnya pakai mikroskop Excel, jadi langsung. Langkah pertama kita seperti biasa buat hipotesis kalimat H0 dan H1 atau HA atau H1. Ini biasanya beda-beda di setiap referensi. Kalau biasanya saya H0 dan H1 aja deh. Untuk yang ada kata tidaknya H0, untuk yang terdapatnya H1, atau yang negatifnya H0, positifnya H1. Kita bikin dulu hipotesis kalimat. H0-nya, kedua kelompok tidak terdapat perbedaan variansi yang signifikan, yang berarti kedua kelompok mempunyai variansi yang sama atau homogen. Oke. H1, hipotesisnya, kedua kelompok terdapat perbedaan varians yang signifikan, yang berarti kedua kelompok mempunyai varians yang tidak sama atau heterogen, artinya tidak homogen. Oke, kita buat dulu nih hipotesis kalimatnya. Kalau H0 itu homogen, H1 tidak homogen. Ya. Yang kedua, hipotesis statistik. Nah, ini bahasa statistik deh, diturutin aja. Langkah ketiga mencari F, hitung. Rumus F hitung tadi, F hitung sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Oke, variannya kalian cari dengan rumus manual, lalu masukkan ke dalam rumus F. F sama dengan V max per V min 61 ya. Untuk varians yang terbesar kan, misalnya yang terbesarnya kelompok B nggak masalah, pokoknya yang terbesar di atas, yang kecilnya di bawah. Oke, 61,42 per 48,17, hasilnya 1,275. Ini nilai F hitungnya. Sampai di sini mudah. Oke, nah kita seperti biasa berbicara cara menghitung manual, kita harus bandingkan yang kita hitung dan yang ada di tabel. Ketika kita mencari F hitungnya, pasti ada F tabelnya. Ya. Cara mencari F tabelnya itu sama dengan DK N1 min 1 N2 min 1. Oke, N1 itu kelompok A, N2 itu kelompok B. N1 itu pembilang, N2 itu penyebut. Nanti di tabelnya kita lihat ya. Jumlah N dikurangi 1, jumlah N dikurangi 1, didapat 24,24. Dari mana 24? Nih, sampel saya jumlahnya 25. Jadi 25 dikurangi 1, 25 dikurangi 1. Karena dua kelompok ini sampelnya kebetulan sama. Kalau berbeda gimana? Tinggal disamakan aja. Misalnya yang satu 25, yang satu 30.
Ya, 25 kurangi 1, titik koma, 30 dikurangi 1. Jadi nggak harus sama ininya ya. Kalau berbeda juga nggak masalah. Nah, jadi untuk F dengan tingkat kesalahan 0,05 saya sudah jelaskan juga 0,05 itu kenapa 0,05. Maka derajat kebebasannya 24,24. Didapat 1,98 dari mana ini? Nah, ini kita dapat dari sini. Ya. Tabel nilai untuk distribusi F. Ada pembilang, ada penyebut. Oke. Tadi didapat 24,24. 24. Nah, 24. Oke. Koma 24 mana? Nah, ini 24. 1,98. 1,98. Ada pertanyaan pasti, Pak, bagaimana jika N1 min 1-nya 25 misalnya, karena saya sampelnya 26, jadi 26 min 1. Ini nggak ada nih Pak di sini nih. Jadi dia nggak komplit. Beda dengan penyebut. Penyebut itu selalu ada. Biasanya dia komplit lah sampai 100. Di tabel-tabel tuh susah nyarinya ya. Caranya gimana? Misalnya N1-nya 25. N1, N2-nya 29. Maka kita ambil saja yang mendekati. Oke. Kalau 29 dekatnya ke 30 ya 1,92. Misalnya N2 min 1-nya 25, dekatnya ke 24. Ambil ke sini. Kita lihat range terdekatnya. Ya, kalau misalnya 25 atau 26 dekatnya ke 24. Kalau udah 28 dekatnya ke 30. Kalau tengah-tengah gimana, Pak? Bisa ambil yang paling besar, bisa ambil yang paling kecil. Oke, jelas ya? Ini sering ditanyakan. Nah, ketika sudah didapat F tabelnya, maka membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, kita bikin dulu kriterianya. Jika F hitung kurang dari F tabel, saya ulang, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Oke. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Kebalikannya dong. Ya. Nah, karena tadi F hitungnya berapa? 1,275 kurang dari F tabel 1,98, maka H0 diterima. Nih, H0 yang diterima. Karena H0 diterima berarti maka kedua kelompok tersebut tidak terdapat perbedaan variansi yang signifikan, yang berarti kedua kelompok mempunyai variansi yang sama atau bersifat homogen. Sampai di sini kalian sudah mengerjakan cara menghitung homogenitas dari dua varians. Kuncinya ada di kriteria penerimaan ini. Ini saya nggak ketulis yang lebih darinya, pokoknya kebalikannya pasti. Kalau F hitung kurang dari F tabel, H0 diterima. Kalau F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Yang jelas, ini hipotesis kalimat yang harus menjadi acuan untuk menentukan kesimpulan apa yang nanti diterima. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.